Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Jasa Muni Mindova dengan NIM 2133 0401 256. Saya jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan topik 5 yaitu bagan alir atau flowchart dengan dosen pengampu Dr. Hotua Samosir. Baik, tahap pertama yaitu teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang kerja sebuah sistem informasi. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan-penjelasan tertulis komponen sistem tahap-tahap interaksi komponen tersebut. Diagram arus data secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Baik, lanjut subtopik kedua yaitu bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikumpulkan dalam 4 kelompok, yaitu pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberi input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Kedua, processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data atau dengan komputer atau manual. Keempat, storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini yang tidak dipakai oleh sistem. Keempat, line, simbol yang menggunakan arus data barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Baik, lanjut subtopik ketiga yaitu jenis-jenis bagan alir. Yang pertama yaitu bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan mengevaluasi pengawasan atau disebut dengan internal control flowchart. Kedua, bagan alir sistem atau yang disebut dengan sistem flowchart. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input pemrosesan dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sebuah sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara program. Ketiga, bagan alir program. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dan dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang oleh bagan alir ini. Baik, lanjut subtopik keempat yaitu pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kedua, aktivitas yang digambarkan secara harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Keenam, lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan atau relasi yang memotong aktivitas sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Baik, lanjut lagi unsur-unsur diagram alir, yaitu percabangan. Secara sederhana adalah
Pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Kedua, perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya jika angka tersebut sudah mencapai 100. Demikian presentasi atau penjelasan yang saya berikan di topik 5. Tunggu topik selanjutnya atau topik ke-6 dengan judul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Sekian dan terima kasih.